Santapan Harian Sabtu, 8 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-66. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan menundukkan kepala, kami bertelut dan merendahkan hati. Kami siap untuk menerima terang sabda-Mu ya Kristus. Di dalam Kristus Sang Terang Abadi, kami memohon. Amin. Matius 27 ayat 57-66. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sahabat Santapan Harian, dalam firman hari ini digambarkan bagaimana orang-orang merespon kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea meratapi kematiannya. Ia menghadap Pilatus agar ia dapat menguburkan Yesus. Tampaknya ia sudah pasrah dengan kepergian sang guru. Tubuh Yesus telah dimasukkan ke dalam kubur dan kubur itu telah ditutup dengan batu yang besar. Maka ia pergi dalam kesedihan. Namun, penguburan itu belum membuat para pemuka agama merasa tenang. Mereka menginginkan supaya Yesus mati tanpa ada siapapun yang dapat membantahnya. Dengan kedengkian yang belum reda, mereka menghadap Pilatus untuk melaporkan klaim kebangkitan Yesus yang pernah mereka dengar. Tindakan mereka ironis dalam 3 hal. Pertama, walau dalam pengertian yang berbeda, mereka yang tidak percaya kepada Yesus malah lebih mengingat perkataannya daripada murid-muridnya sendiri. Kedua, mereka menghadap Pilatus pada hari Sabat. Pemimpin agama yang seharusnya menunjukkan ketaatan dalam menjalani hukum Taurat, termasuk hari Sabat, justru melanggarnya. Ketiga, mereka mengira bahwa dengan memasang materai dan menempatkan penjaga, tidak akan ada yang bisa mencuri mayat Yesus dan menyebarkan berita kebangkitannya. Mereka tidak tahu bahwa tidak ada kuburan yang dapat menahan kebangkitan Yesus, sehingga semua rencana mereka menjadi sia-sia.
Justru semua tindakan mereka semakin membuktikan bahwa kebangkitannya terjadi bukan karena tipu muslihat manusia, melainkan karena kuasanya. Yesus bangkit dan beritanya tersebar kemana-mana. Sepanjang sejarah, banyak upaya dilakukan orang untuk meredam berita kebangkitan Yesus, namun tak kunjung berhasil. Berita kebangkitannya justru semakin santer dan nyaring. Kebangkitan Yesus Kristus adalah keniscayaan yang harus terus dikumandangkan. Apabila muncul halangan, kita sebagai pengikut Kristus pada masa kini tetap harus terus mewartakan berita tentang Kristus yang bangkit. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersuka cita karena kemenangan-Mu atas maut. Terima kasih karena Engkau memberi kami hak istimewa untuk membagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang telah Engkau tempatkan dalam hidup kami. Di dalam cinta kasih-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.